Pre-association shows an unsafe sexual orientation outside of marriage is something that is normalized. Nah, teman-teman tahu caranya gimana supaya kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu? Yuk simak videonya. Penis merupakan organ luar yang berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan juga urin. Testis berjumlah 2, terletak di dalam kantung skrotum. Organ ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran di belakang testis yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sementara sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara epididymis dengan uretra yang fungsinya sebagai jalur keluarnya sperma keluar tubuh. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang berbentuk air mani yang membantu pergerakan dan kelangsungan hidup sperma. Uretra merupakan saluran akhir keluarnya sperma dan juga urin, namun tempatnya berbeda. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran penghubung antara luar tubuh dan juga rahim. Fungsinya sebagai jalur keluarnya darah haid, jalur keluarnya bayi, dan juga jalur masuknya sperma. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Serviks juga membantu melindungi vagina dari infeksi. Rahim merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Disinilah biasanya terjadi pembuahan antara sel telur dan juga sperma. Ovarium berjumlah 2 yang fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon-hormon penting seperti estrogen dan progesteron. Kenapa? Kak, aku sama dia emang sama-sama suka. Aku percaya sama dia, makanya aku mau ngasih semuanya ke dia, Kak. Tapi ternyata kemarin aku kan ada tes HIV terus karena ada ujian praktek lah di kesehatan kita polusi. Pas di tes aku ternyata HIV, Kak. Aku tuh curiga, Kak, itu karena lelaki itu. Soalnya setahu aku, teman-teman aku udah ngasih tahu, Kak, dia tuh suka main sama cewek lain. Tapi aku gak percaya sama dia. Banyak isu tentang dia tentang kayak gitu. Ternyata bener, Kak, aku yang terkena HIV, tapi dia nuduh aku yang nyebarin ke dia. Kan sekarang udah terlanjur ya, kamu udah ngelakuin hal itu sama dia gitu. Kalau masalah dia nuduh kamu atau gimana, sebenarnya kita nggak tahu virus itu dari siapa. Tapi kalau kamu sendiri, kalau misalnya kamu hanya berhubungan sama dia, berarti bisa jadi virusnya berasal dari dia kan. Yang sekarang bisa kamu lakuin adalah cuma ikutan perawatan aja. Jangan bikin terlalu overthinking atau apa ya. Tapi sekarang fokus ke kesembuhan kamu aja. Karena apapun yang terjadi udah terjadi. Jadi yang sekarang bisa kamu lakuin ini cuma memperbaiki aja gitu. Aku bisa kan, Kak? Bisa. Aku takut, Kak. Aku takut bebannya masa depan aku aja. Gimana orang tua aku, Kak? Kalau tahu ternyata anaknya kayak gini. Sebenarnya orang tua kamu perlu tahu, karena kan kesehatan kamu juga kan. Orang tua kamu perlu tahu. Tapi aku yakin orang tua kamu gak akan ninggalin kamu, karena kan mau gimana pun juga kamu anaknya. Sekarang semangat aja untuk perawatannya, jangan terlalu banyak dipikirin, jauhin hal-hal negatif kayak cowok itu. Kak, makasih ya atas supportnya, udah ngasih tahu aku. Sekarang aku bakal ikutnya kayak kakak yang tadi. Makasih udah support aku, Kak. Ya, sama-sama. Makasih. Nah, teman-teman udah dengarkan tadi gimana korban HIV, korban dari pergaulan bebas. Nah, mau tahu gak teman-teman bagaimana cara mencegah HIV itu? Nah, cara pencegahannya itu bisa menggunakan metode ABCDE. Yang pertama itu A, abstinence. Apa itu abstinence? Abstinence itu adalah tidak melakukan hubungan seksual, apalagi bagi orang yang belum menikah. Pendekatan ini bisa dilakukan kepada para remaja dan juga para remaja yang belum menikah. Kenapa begitu? Karena sekarang kan seperti yang kita semua ketahui bahwasannya remaja sekarang itu udah sering kali melakukan seksual bebas atau hubungan seksual bebas karena ya pergaulan zaman sekarang memang seperti itu. Dan
Ironisnya, hal tersebut tuh dilakukan secara normal gitu, terlihat normal. Makanya kita perlu melakukan pencegahan tersebut. Yang kedua adalah be atau be faithful. Kenapa kita be faithful itu apa sih artinya? Yaitu setia saja kepada pasangannya, setia pada satu pasangan. Kenapa? Jika kita melakukan hubungan bebas kepada satu pasangan saja, maka itu akan mengurangi resiko kita untuk terinfeksi HIV. Jika kita terus-terusan bergonta-ganti pasangan, itu akan membuat kita beresiko terkena HIV karena kita nggak tahu pasangan mana yang akan terkena HIV. Dan selanjutnya itu adalah C atau kondom. Penggunaan kondom secara konsisten dan benar akan sangat mengurangi resiko HIV. Tahukah teman-teman, bahwasanya 95% penggunaan kondom itu dapat menurunkan resiko HIV. Yang selanjutnya itu adalah D atau drugs. Hindari penggunaan narkoba, apalagi narkoba yang disuntikkan. Penggunaan jarum suntik secara bergantian itu akan meningkatkan resiko terkena HIV, teman-teman. Seperti misalnya, kalau teman-teman membuat tato tapi suntikannya barengan bersama orang lain, itu sangat amat beresiko untuk terkena HIV, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah E atau education. Teman-teman sangat perlu sekali pendidikan dan informasi terkait HIV. Teman-teman bisa mendapatkan pendidikan tersebut lewat YouTube ataupun channel resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena apa? Karena takutnya ada misinformation atau hoax yang beredar di masyarakat. Jadi teman-teman ketika menggunakan informasi atau menerima informasi harus segera dicek kebenarannya ya. Nah, teman-teman, selain menghindari penyakit HIV, kalian juga harus menjaga kesehatan reproduksi kalian loh. Tapi gimana sih cara menjaganya? Yuk simak tips berikut ini. Yang pertama, pilihlah makanan-makanan yang sehat kayak akan sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan protein seperti ikan, telur, atau daging-dagingan, daging ayam. Itu bagus untuk kesehatan reproduksi kalian loh. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Jangan lupa untuk mengonsumsi atau minum air putih yang cukup setara dengan 8 gelas per hari atau 2 liter per hari ya, agar tubuh dan organ reproduksi tetap sehat. Yang ketiga, pola hidup sehat. Kurangi makan makanan junk food, serta rutin olahraga minimal 30 menit per hari dan istirahat yang cukup. Ini dapat menjaga kestabilan hormon kita di tubuh kita, menjaga kebersihan area genital. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali per hari dan menggunakan bahan yang aman dan nyaman digunakan. Serta untuk wanita, membersihkan area kewanitaan dari depan ke belakang. Untuk laki-laki, cukup sunat, itu juga dapat mencegah infeksi. Kelima, pakai pengaman saat berhubungan seksual. Kalau sudah aktif secara seksual, pakai kondom itu lebih efektif untuk terhindar dari penyakit menular seksual serta dari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir, cek kesehatan secara rutin. Teman-teman jangan malu untuk cek kesehatan secara rutin agar terhindar dari penyakit menular seksual. Apalagi yang sudah aktif secara seksual dan sudah menikah, itu wajib untuk mengecek kesehatan secara rutin. Nah, tadi kan ada jelasannya definisi anatomi kesehatan reproduksi dan fungsinya dan cara pencegahannya. Nah, adapun kasusnya yaitu HIV. Nah, karena itu merugikan korban dan sekelilingnya, sehingga berani bilang tidak merupakan bentuk melindungi diri sendiri. Kalian tahu banyak masalah kesehatan reproduksi di sekitar kita yang sebenarnya tuh masih bisa kita cegah asal pengetahuan kita cukup. Tapi siapa sih yang bakal ngedukasi kalau bukan kita sendiri? Betul, makanya aku milih ngelanjutin kuliah di jurusan kesehatan masyarakat karena di sana aku banyak belajar tentang bagaimana cara menjaga diri sendiri dan orang lain. Aku ambil prodi kesehatan masyarakat dan belajar tentang kesehatan reproduksi untuk edukasi ibu-ibu dan remaja putri sejak dini. Nah, buat kalian yang ingin membuat perubahan, peduli dengan kesehatan dan juga ingin menjadi agen edukasi di masyarakat, yuk gabung di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani bersama kita ciptakan generasi yang sehat dan juga cerdas. Ayo, jadilah bagian dari solusi. Pilihlah Prodi Kesehatan Masyarakat. Wujudkan masa depan yang lebih baik.